perjanjian Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu kan banyak anak-anak Cina yang ini. Sebab setiap pesugihan itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kita pakai baju putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya, dengan ular segede-gedenya. Seperti siluman ular putih mungkin ya. Siapa sih Pai Su Chen gitu. Kayak orang keguguran tau gak? Ini keguguran. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas kembali sosok Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan keterkaitan pengakuannya soal pengalaman mistis, Gunung Kawi, hingga alasan mengapa ia mengaku tidak berani lagi kembali ke rumah lamanya. Semakin menarik, jejak digital lama Ruben kini kembali diungkit netizen dan disebut-sebut memiliki benang merah dengan berbagai teori konspirasi yang sedang ramai diperbincangkan. Apakah semua ini hanya kebetulan atau justru ada fakta-fakta lama yang baru sekarang mulai tersusun? Yuk kita tonton videonya. Rasa obat apa tenang ya. Ya beda ya gitu-gitulah. Iya, mandi dulu, beresin dulu nih aku cari ya. Ternyata kok tertawa ada. Emangnya lucu? Kita malah lucu ngeliat dia ketawa ya. Apanya yang lucu nih? Mungkin dia bahagia karena rencananya hampir selesai. Waduh. Dia bilang ya seperti keguguran. Seperti keguguran. Ini salah satu petunjuk lagi. Tapi setiap habis keguguran, harta dia bertambah. halus. Tukar guling. Tukar gue. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. What? Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Gue mesti minta sama gunung ya. Oh, ada sampai gunung. Iya, maksudnya lu ke gunung ini. Gunung apakah yang dimaksud yang lagi viral sekarang yaitu Gunung Kawi. Seperti Eyang Ratih tadi, harus ke Gunung Kawi bertemu Kuncen. Saya itu punya cerita Cerita. tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, Kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh belum boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia nggak bisa pulang lagi. Ben hampir keceplosan nggak boleh ke rumah sana. Mungkin karena Ruben udah sembuh dari sakitnya. Yang belum ngalamin pasti nggak percaya. Kalau nggak percaya dicoba aja. Waduh. Paham kan ngakunya 30 menit bisa dapat 200 juta. Tapi pas dicek penjualannya sepi. Ternyata yang check out bukan cuma manusia. Waduh. Paham kan kenapa mantan lakinya pengen ketemu anak di luar rumah? Nah ini juga nih. Soalnya di situ udah jadi istana. Wah makhluk halus selain manusia juga. Mobil merah. Mobil merahnya Bunda, iya. Punya Bunda. Iya nggak kan? Dan aduh, kayak itu mulai kayak aku yang punya muncul darah tiba-tiba. Akhirnya terungkap juga alasan Ruben gak bisa kembali lagi jemput anaknya ke rumah itu karena dugaan konspirasi pesugihan dan tumbal ini guys. Waduh, ini ngeri banget coy. Jadi kita masih update tentang kasus pesugihan dan penumbalan ini yang diduga teori konspirasinya ada hubungannya dengan Gunung Kawi ini. Dan banyak banget jejak digital netizen yang sudah menemukan di mana ternyata Ruben itu juga pernah disuruh ke Gunung Kawi itu untuk memutus yang diduga sakit-sakitnya dia. Ternyata setelah 7 tahunan kita baru menyadari banyak petunjuk-petunjuk di sini guys. Dan nggak cuma itu, ini Ruben juga mengatakan salah satu hal kenapa dia nggak bisa datang ke rumah untuk jemput anaknya ya gara-gara ini, gara-gara takut sakit-sakitan lagi. Waduh, ternyata selama ini Ruben udah sadar bahwa dirinya diduga dijadikan tumbal oleh sesuatu yang kita curigai. Nah, coba kita lihat dulu ya masalah penumbalan dan pesugihan di Gunung Kawi ini guys. Kita lihat guys, teori konspirasi ini guys. Ini hebat sih, detektif netizen semakin diberikan petunjuk semakin dalam menyelamnya guys. Misalkan kayak perjanjian Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu kan banyak anak-anak Cina yang ini, ya, Perot satu ininya, netes-netes itu banyak banget gitu loh. Terus ada yang punya base. Kalau base ini tabrakan, bosnya nggak akan marah karena itu tumbal. Tabrakan, tumbal, Pasti, anak Cina ya, gitu guys. pasti karena itu tumbal dan ya mungkin dipotong seolah-olah biar itu pekerja ya. Padahal itu dihukum kan orangnya kalau sampai mematikan orang banyak gitu. Nah ini memang sudah disengaja tuh bayar upeti. Tapi bisa nggak sih mungkin seseorang spiritualis membantu pasiennya untuk misalnya memutus karma turunan? Nah itu harus diapain ya? Kita harus datang ke kuncen yang telah menyumpahi dia, ya. Kita harus memang sharing ya.
kalau gini akhirnya gimana, kalau begini akhirnya gimana. Sebab setiap pesugihan itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kira-kira hampir setengah perjalanan, saya melihat wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya, dengan ular segede-gedenya, ular sepantaran wanita itu, tingginya sama. Di situ kayak saya nggak bisa ngomong, tapi nggak tahu kenapa tim kayak nggak ada yang ngerasa biasa aja gitu. Kita pause dulu guys. Karena di sini dari Eyang Ratih ya, ini kayaknya spiritual. Dia cerita kalau di Gunung Kawi itu banyak juga nih anak-anak yang perot gitu. Perot apa ya? Perot ya? Cengengesan mungkin ya perot ya. Anak-anak Chinese juga gitu, keturunan Tionghoa. Nah berarti kan di Gunung Kawi ini nggak spesifik terhadap satu suku ya. Karena dia bilang banyak loh. Berarti banyak itu etnis Tionghoa keturunan itu juga sering ke sana dong berarti. Nah ini dugaan petunjuk teori konspirasi ya. Terus ditanya juga ada juga orang-orang kecelakaan ya, misalnya supir-supir bus jadi tumbal. Nah kalau kalian ingat ceritanya Ruben Onsu yang ini, semua orang yang nolongin gue celaka itu baru mau menuju ke tempat gue, anaknya kecelakaan. Nah yang dimana katanya dia mau disembuhkan oleh seseorang yang ingin menyembuhkan Ruben Onsu, tiba-tiba datang kecelakaan gitu anaknya ya. Nah ini seperti ada kemiripan gitu, seperti ada kemiripan dan kebetulan sama-sama kecelakaan gitu. Tadi juga statementnya Ruben Onsu dibilang dia melihat seseorang dengan pakaian China berwarna aksesoris China ya, seorang perempuan dengan ular setinggi-tingginya seperti siluman ular putih mungkin ya. Siapa sih Pai Su Chen gitu. Ya kan gitu. Waduh. Dan kalau ditanya sama Eyang Ratih ini, apakah bisa memutus karma turunan? Nah, bisa. Katanya harus ketemu si kuncen itu yang membantu kita waktu adanya perjanjian gitu. Waduh. Apakah ini suatu kebetulan semata ataukah ini baru terungkap setelah bertahun-tahun lamanya? Karena ada satu lagi guys, di mana Ruben ini waktu cerita tentang pengalaman horornya, netizen ini salfok sama mantan istrinya Wenda ini. Yang waktu Ruben cerita, dia malah ketawa guys. Waduh, kok aneh bener ya. Ini lihat guys. Ini ketawa guys. Itu Nggak kamu. karena aku pasti sebelum badan aku basahinnya kepala dulu. Habis sampoan gini, terus kok ini darah banyak banget. Darah dari paha sih. Kayak orang keguguran tau gak? Iya. Ini Keguguran. paha itu darah sekental-kental nih dari paha. Itu Wenda nggak ada itu? Akhirnya karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, gua bangunin lah dia, gua teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu. Apa yang udah terjadi tuh nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Iya. Aku teriak-teriak, Wenda kaget. Dia obat apa tuh? tenang Ya, pokoknya Ya merek beda ya itulah. gitu-gitulah. Iya. Kok ketawa? Kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong bangunnya. Dia kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku Ntar aku cari ya. bersihin lukanya, Cariin katanya. kapas, cariin kasam Gue ngerasa semua. kan nggak perih. Orang udah kena air nggak ada apa-apa, tapi darahnya tetap ngucur nih. Banyak. Banyak. Waduh, ini dari Koko Hiro Cimot ya. Dia bisa menemukan jejak digital di mana Ruben ini waktu cerita horor, cerita kesakitannya dia ada darah waktu lagi mandi. Kok Sarwenda ini salfok netizennya kok tertawa ada. Emangnya lucu? Kita malah lucu ngeliat dia ketawa ya. Apanya yang lucu nih? Kalau dari komennya kita lihat ya, ada orang cerita horor, ekspresi dia malah ketawa. Seperti bahagia dia. Waduh. Ya benar juga ya gitu. Lu ngapain ketawa Sarden? Sarden tuh maksudnya mungkin Sarwenda dan Ruben gitu ya. Kenapa malah ketawa? Padahal kan panik harusnya. Ya benar juga ya. Hostnya mendengarkan dengan tegang. Ya, si hantu Wewen malah ketawa ketiwi. Waduh. Ini netizen yang bilang hantu ya. Sebenarnya dia ngeh nggak sih kalau Ruben ini lagi cerita mistis atau serem gitu. Serem banget. Dari dulu bertanya-tanya siapa pelakunya. Mungkin dia bahagia karena rencananya hampir selesai. Waduh. Maksudnya kalau dari ceritanya ini, waktu Ruben ada darah, si Wenda ini dia bilang, oh mungkin kamu ada luka yang, atau ada apa yang, itu dia mencoba menenangkan Ruben. Nah, jadi netizen ini salfoknya dengan teori konspirasi, dia ini mencoba menenangkan atau mencoba menutupi sesuatu nih. Nah, menutupi sesuatu apa nih? Menutupi sesuatu darahnya mungkin yang lebih banyak biar nggak kelihatan Ruben, biar nggak panik. Nah, itu juga pertanyaan kita ya.
Waduh, ngeri banget guys. Kan kalau misalnya kita sama teman ada terimaan cerita horor, kemungkinan kita ketawa yang pertama ceritanya nggak masuk akal banget. Karena kita nggak ada di sana. Sedangkan kalau dari Ruben dan Wenda, kan Wenda sendiri yang bersihin darahnya. Masa dia nggak ada curiga? Masa dia tetap ketawa dan nggak percaya? Padahal darah itu dia bersihin itu. Yang kedua adalah ceritanya nggak nyambung. Nah, sedangkan cerita Ruben tentang dia mandi dan berdarah, dan dia bilang ya seperti keguguran. Seperti keguguran. Ini salah satu petunjuk lagi. Tapi setiap habis keguguran, harta dia bertambah. Dimana kemarin di jejak backpacker bilang, kalau ada yang keguguran, itu semakin banyak harta yang akan dia dapati. Waduh, apakah ini ada hubungannya? Ini pertanyaan kita semua, guys. Ini pokoknya kita harus jeli-jeli di jejak-jejak digital ini, guys. Satu lagi, waktu dia cerita tentang masalah ini, dia cerita di beberapa podcast. Dan ceritanya selalu sama. Dia mandi, dia ada darah dari paha, nah seperti orang keguguran katanya. Dan dari handuk, dari kepalanya. Nah ini juga keanehan. Coba kalian lihat ya. Dan di video 7 tahun yang lalu waktu dia sama Radit, dia sempat diceritakan kalau mau menghilangkan tanda kutip kesialan atau kutukan ini, dia harus pergi ke suatu gunung. Apakah itu termasuk Gunung Kawi yang kita curigai sekarang? Lihat baik-baik, simak baik-baik, kalian pasti menemukan ada sedikit konspirasi benang merah di sini, guys. Sesekalinya gue ngeliat makhluk halus. Tukar guling. Tukar guling? Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. What? Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Di muka, kan kita mata ini punya ekor. Iya. Ya kan? Nih, ada ekor mata. Jadi pas gue lihat, oh itu gede banget sih, tinggi. Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngeliat makhluk halus. Ih, gue merinding. Kayak gimana tuh? Tinggi, gede. Ya, itu benar-benar dia mau menuju ke kasur anak gue. Langsung gue nyelamatin anak gue. Gue takut. Gue mau berdoa karena keyakinan gue berdoanya begini. Iya. Lo tau gak, tangan gue gak rapet. Jadi nggak bisa diginiin? Gak bisa. Wenda ngeliat, hah? Wenda biasa aja. Ini karena gue tak kabur ya, gue gak pernah percaya kayak begituan. Tapi kenapa mesti gue digangguin ya? Ini kejadian pas pukul 1:30. Ya. Ini rumah gue. Tiba-tiba gue lagi duduk di bawah. Lapar nih mau makan, mati. Lampu? Lampu. Oh ini kejadian. Ini rumah gue lagi mati. Itu semuanya nyala dan pakai listrik masih ada lagi. Ini ada videonya. Tuh, itu kalau mati kan lalu ke situ. Ini ada yang nyala. Jadi udah nggak ada yang turun? Atau masih ada? Gila, kok bisa gitu ya? Gak ada, gak ada. Gak ada. Nih. Ini pokoknya atas. Ya, di sini atas. Gak ada yang turun. Gila ya? Lu bayangin gak? Gue berhari-hari selalu mengalami hal ini. Iya, dia bilang, ini mah tukar guling. Tukar guling tuh? Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Cari yang lain lagi. Oke. Gue gak nemuin. Istri gue yang nemuin. Jawabannya sama. Yang dia ingin, gak kenal, jauh deh. Ini gue datengin lagi. Salah satu pemuka agama. Oke. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalau nyawa lu udah nggak ada. Iya. Jadi harus Rubennya yang diobatin. Apa yang mau diobatin? Dan ada 3 pemuka agama gue bawa. Dengan keyakinan yang berbeda. Semuanya ngomongnya sama? Sama. Obatin tuh gimana? Maksudnya? Iya, mungkin ada ritualnya yang gue mesti mandi ini. Oke. Dan Ritual yang menurut gue, oh my god. Iya. Boleh nggak bantu gue doa aja gitu. Iya. Jangan kasih gue hal-hal yang bertolakan sama badan gue. Karena mereka pun ngomong, gue nggak bisa nolongin Ruben. Karena Ruben badannya nolak. Ya gue nggak pernah. Bukan gue nggak yakin, cuma maksud gue gini. Kenapa gue mesti minta sama gunung ya? Oh ada sampai gunung? Iya, maksudnya lu ke gunung ini, lu ke sini. Kenapa nggak gue berdoa sama yang menciptakan? Wah, itu dah guys. Ini kalau dari podcast ini ya, kita breakdown ada beberapa poin guys. Nah, yang pertama adalah sama seperti dengan yang Ratih tadi bilang. Ceritanya harus ada tukar guling, yaitu penumbalan. Jadi kalau mau lepas dari waktu itu Ruben sakit-sakitan dan digangguin terus, harus ada orang yang ditumbalkan, orang lainnya. Nah, dan itu Ruben nggak mau dan emang juga nggak dapet ya mengenai hal itu. Terus juga waktu dia cerita lagi tuh masalah darah dan juga mandi, dia sempat ngelihat ada sosok makhluk besar yang mau menyamperi anaknya. Langsung dia peluk anaknya dan dia nggak bisa berdoa. Waktu itu kan Ruben masih Nasrani ya, gitu, Kristen atau Katolik ya. Jadi dia nggak bisa mengucap doa kayak gini guys, nggak bisa menggenggam doa. Dan sedangkan Sarwenda dia bisa. Nah dia bilang, kok nggak bisa kamu kayak gini yang gitu. Sedangkan aku bisa. Nah, apa kamu pawangnya? Kenapa bisa gini? Nah ini pertanyaan kita ya. Pawangnya Ruben maksudnya, dia kan dulu istrinya. Istri kita kan adalah pawang dari hidup kita. Itu juga poin keanehan yang terjadi.
Lalu poin yang selanjutnya adalah di mana rumah Ruben ini tiba-tiba mati. Jadi di rumahnya Ruben itu cuma rumah Ruben doang yang mati listriknya guys. Jadi token listrik itu udah dihidupin, tetap nggak nyala listriknya padahal nggak ada konslet. Nah, Ruben bilang ini udah sering dan berhari-hari kejadian. Pertanyaan kita adalah ketika Ruben sudah selesai dari rumah tersebut, apakah Sarwenda masih mengalami token listrik yang sering mati? Nah, ini pertanyaan kita. Nah, ini kan ada kecurigaan ya di teori konspirasi ini. Kemudian dia juga membawa para ghostbuster ya atau orang-orang pinter dari berbagai keyakinan mengatakan sudah tidak bisa menolong Ruben. Kalau mau menolong Ruben, satu-satunya cara adalah pergi ke suatu gunung. Nah, itu poinnya guys. Gunung. Gunung apakah yang dimaksud yang lagi viral sekarang? Yaitu Gunung Kawi. Seperti Eyang Ratih tadi. Harus ke Gunung Kawi bertemu Kuncen yang membantu mendapatkan perjanjian tersebut dan melepaskan perjanjian tersebut. Waduh, ini semakin lama semakin ada kemiripan. Dimana Kuncen yang kemarin itu paling hafal sama nama siapa? Nama si Wenda gitu. Karena Wenda sering syuting ke sana mungkin ya gitu. Atau mungkin paling cantik gitu. Ini juga diberikan statement sama Ruben. Kalau kemarin kita bilang dan Jordi serta Sarwenda serta ya, teman-teman dari pendukung Sarwenda bilang kenapa Ruben nggak ke rumahnya Wenda aja, ke rumahnya yang besar itu ya, untuk jemput anak-anaknya. Kan Ruben itu sama sekali nggak pernah kok dihalangi buat masuk ke rumah itu. Ternyata jawaban Ruben berkaitan dengan Gunung Kawi tadi guys. Ini guys. Ini itu bagus. Ini kan kenapa nggak datengin langsung? Kenapa nggak datengin langsung gini? Saya nggak boleh bilang nggak pernah. Jadi saya harus luruskan. Tidak pernah ada yang melarang. Saya masuk ke dalam tidak ada yang bang. Nggak ada yang melarang? Boleh aja. Nggak ada. Boleh masuk ke rumah itu? Tapi saya itu punya cerita. Cerita? Tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi. Kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh belum boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia nggak bisa pulang lagi. Wah, itu dia guys. Jadi di sini mirip banget dengan omongannya dari narasumber Jejak Backpacker. Ruben ini ternyata nggak mau balik ke rumah gedong itu lagi. Karena kalau dia balik lagi, mungkin diduganya Ruben udah tahu. Gua balik lagi, gua bakal... Nah, yang diduga teori konspirasi ya, sakit lagi. Gue bakal masuk lagi ke dalam tumbal-tumbalan ini. Ini mirip dengan statement dari salah satu narasumber di Jejak Backpacker yang bilang dia nggak boleh balik lagi ke rumah itu. Karena rumah itu udah ditargetkan menjadi rumahnya si makhluk halus itu guys. Waduh, berarti yang tinggal di sana makhluk halus dan kawanannya. Siapa itu ya? Lulu. Waduh. Jadi semua kan teori konspirasi ini terasa nyambung dan terasa masuk akal ya. Sekali lagi, inilah teori konspirasi yang bukan kebenaran sebenarnya. Karena komennya ada yang bilang Ruben hampir keceplosan nggak boleh ke rumah sana. Mungkin karena Ruben udah sembuh dari sakitnya. Yang belum ngalamin pasti nggak percaya. Kalau nggak percaya dicoba aja. Waduh. Bener kan guys? Ini sangat masuk akal guys. Dan kalau kalian lihat ada juga dari TikTok ya. Ini Lesko dapat dari TikTok. Setelah ada Jejak Backpacker, ada seorang kreator yang buat slideshow foto kayak gini guys. Tapi lupa juga nih. Konten kreatornya siapa tadi? Nggak ada watermarknya soalnya guys. Ini dia bilang setelah menonton pembeberan mantan asisten artis pesugihan, akhirnya memahami beberapa hal. Yang pertama, sekarang paham kan ngakunya 30 menit bisa dapat 200 juta. Tapi pas dicek penjualannya sepi. Ternyata yang check out bukan cuma manusia. Waduh. Mungkin yang check out AI. Bukan manusia ya, AI gitu. Karena manusia kan pakai AI. Ya, tolong check out ini bisa jadi gitu. Sekarang paham kan kenapa cuma ketemu 1 kali di backstage, katanya yang cowok langsung kecintaan sampai nembak 4 kali. Waduh, padahal dulu bentukan ceweknya belum kayak sekarang. Rupanya ceweknya emang udah nge-target nih laki. Fotonya ditaruh di samping kelapa. Waduh. Ini kalian simpulkan sendiri lah, gue nggak tahu lah. Sekarang paham kan kenapa laki-lakinya sakit-sakitan? Karena dipaksa tunduk, nggak bisa nolak semua keinginan si cewek. Waduh, ini setuju nih. Banting tulang, peras, keringat 24 jam demi ngabulin semua keinginan mantan istri. Ya, itu juga udah ada ya di video-video jejak digital konspirasinya ya, kalau kalian lihat aja. Sekarang paham kan kenapa adik si cowok ada di belakang perceraian kakaknya dan membela mantan kakak ipar ceweknya? Ternyata dia juga part of Gunung Kawi. Waduh, ya pantesan sih baru-baru ini keluar-keluar nggak takut di cancel kultur netizen live-nya santai bro. Yang beli bukan cuma manusia. Waduh, ya juga ya, kenapa dia nggak membela kakak kandungnya ya? Nah, ini pertanyaan kita ya.
Sekarang paham kan kenapa mantan lakinya pengen ketemu anak di luar rumah? Nah, ini juga nih. Soalnya di situ udah jadi istana, wah, makhluk halus selain manusia juga. Sementara yang cewek tetap minta pertemuan di rumah itu. Di sini alurnya udah kebaca. Oh ya juga ya. Karena seperti yang kita bilang tadi ya, Ruben ini nggak mau kalau ketemu di rumah itu. Tapi kalau dari pihak sana pengennya ketemu di rumah aja. Nggak mau di tempat lain. Ini ada apa ya? Kenapa teori konspirasi ini semakin lama semakin nyambung ya? Nah, ini pertanyaan kita. Waduh, menurut kalian nih gimana guys? Kalian udah ada yang mulai ini nggak guys? Mulai yang kok Let's Go hebat juga ya bisa nyari jejak digital kayak gini ya. Ya kan, gitu ngeri juga kan. Waduh. Dan nggak cuman itu, Onyo juga pernah cerita tentang hal mistis yang dia alami. Hubungannya sama apa? Kita lihat bareng-bareng. Mobil merah. Mobil merah. Mobil merahnya Bunda, iya. Punya Bunda. Iya nggak kan? Emang mobil merah ini sekarang kayak diperbaikin lagi sama Bunda. Dan mobil merah ini tuh waktu dulu sempet dimana aku tidur di mobil merah ini. Dan aduh, kayak itu mulai kayak aku yang punya muncul darah tiba-tiba. Darah lagi sama kayak Ruben. Banyak yang tahu tentang ini. Aku tulis mobil merah di sini. Aku nggak tahu apaan. Waktu di mobil merah itu aku belum pernah yang aku ceritain cuman waktu ke Bunda itu cuman satu doang, yang di kamar doang, yang tiba-tiba aku di paha ada darah sama di belakang sini. Tapi Bunda nggak tahu. Sama juga kayak Ruben. Ini Bunda bakal tahu. Ya nggak apa-apa, nanti pasti dia juga bakal nanya. Ah ya ada kok, ya kan? Kita mobil merah ada. Itu mobil merah itu mobil legend, mobil lamanya Bunda kan? Mobil paling lamanya Bunda. Jadi Onyo ada pendarahan. Jadi waktu itu mobil paling lama guys, mobil paling lama. Sebenarnya aku suka banget sama mobil merah itu. Jadi kenapa aku suka? Karena emang di kampung itu kalau lihat mobil merah, mobil bagus gitu, terus mereka tuh pada suka lihat-liatin gitu. Nah pas aku itu, apalagi aku bisa megang dan aku bisa tidur dalam mobil itu kan. Nah aku tidur di mobil itu, pas waktu itu pulang sekolah. Tidur, pas kebangun sekitar jam 6 sorean aku mimpi erep kayak ada yang nindi, ya kayak yang nindi gitu. Nah pas ada yang gitu aku bangun tiba-tiba aku lihat kayak dari pahaku meluncur ke bawah itu ada darah, terus di belakang sini juga ada darah. Gitu. Aku tiba-tiba darah di dalam mobil merah. Waktu tidurnya tetap di rumah, tapi aku tidurnya di mobil. Di rumah tidurnya di mobil habis main ayam, masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Aku di sofa warna coklat, aku tidur di sana. Kayak tiba-tiba itu sebenarnya itu aku ngerasa aku bangun. Karena tidur aku itu gini, Angga tahu kan tidur kayak gini kan. Nah di sofa kan. Nah yang manggil itu Bunda. Aku ngerasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku jadi panggil kayak Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Oh itu dia guys. Kalau dari statementnya Onyo ya, teori konspirasinya kita agak mirip-miripin. Yang pertama dia bilang mobil merah Bunda ya. Dan itu mobil paling lama. Waduh, berarti mobil paling kesayangan. Apa ini, ada hubungannya nggak gitu? Terus dia tidur di mobil itu dan ada sama kayak Ruben. Ada darah di belakang, di punduk, sama di paha juga ada darahnya. Nah, kenapa pengalaman Onyo dan pengalaman Ruben ini mirip? Nah, teori konspirasinya, apakah Onyo akan menjadi tumbal, atau tukar guling untuk Ruben? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Takut-takutnya kan gitu. Takut-takutnya ada memang makhluk halus yang tadi dibilang harus tukar guling. Dan harus ada tumbal juga. Dan masalahnya, cerita mistisnya dia, kejadiannya sama. Bukannya mirip lagi, sama ya. Itu ada darah di paha dan darah di belakang gitu. Dan dia posisinya tidur di mobil Bundanya, mobil paling lama yang berwarna merah juga gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan kenapa Onyo pindah dari rumah tersebut dan gak mau lagi tinggal di rumah tersebut, lebih pilih tinggal sama ayahnya? Ini juga pertanyaan kita juga melalui teori konspirasi ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau ini semua dibilang kebetulan, memang agak mirip ya, agak banyak kebetulan terjadi selama bertahun-tahun ini. Dan syukurnya Ruben ini punya jejak-jejak digital yang sekarang bisa kita sambung-sambungkan dengan teori konspirasi ini. Kalau Let's Go merasa ya mungkin Ruben sudah mengetahui apa yang menimpanya, apa yang terjadi pada dirinya juga gitu. Dan salah satu alasan dia mu'alaf karena dia mimpi guys. Ini ada videonya sebenarnya, tapi Let's Go ceritain aja ya. Dia tuh katanya cerita mimpinya didatengin oleh mamanya, kakeknya, dan anggota keluarga lainnya bahwa dia disuruh sholat gitu.
Jadi sehari sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat, dia dimimpiin sama keluarganya disuruh sholat, guys. Jadi dia berkeyakinan untuk pindah agama. Nah, apakah dengan berpindahnya agama juga putuslah kontrak dari dugaan konspirasi tumbal-tumbalan dan sugi-sugihan ini? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Dan apakah setelah Ruben pindah dari rumah tersebut, itu juga memutus dugaan dari terganggunya Ruben oleh makhluk-makhluk halus yang selama ini membuat dia sakit-sakitan? Ini juga pertanyaan kita. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Wah, ini semakin banyak dugaan bukti-bukti teori konspirasi ya, semakin ini juga kita ya, terbuka juga kita ya. Terus Guys, setelah mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir, saya pribadi merasa bahwa kasus ini memang semakin menarik untuk diikuti. Tetapi menarik di sini bukan berarti semua teori yang beredar otomatis benar. Justru menurut saya, semakin ramai sebuah kasus dibahas di media sosial, semakin penting juga bagi kita untuk bisa membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan pengalaman pribadi seseorang, dan mana yang masih sebatas dugaan atau teori konspirasi. Kalau saya melihat keseluruhan rangkaian cerita Ruben Onsu yang kembali diangkat oleh netizen, memang ada beberapa pengakuan lama yang ketika diputar ulang, terasa seperti saling berkaitan. Misalnya pengalaman Ruben yang pernah bercerita soal sakit misterius, mengalami pendarahan tanpa mengetahui penyebabnya, melihat penampakan, hingga mengaku diminta mendatangi sebuah gunung untuk menjalani ritual tertentu. Ketika cerita-cerita lama itu kemudian disandingkan dengan isu Gunung Kawi yang belakangan ramai diperbincangkan, wajar kalau banyak netizen merasa menemukan benang merah. Namun bagi saya pribadi, menemukan kemiripan bukan berarti otomatis membuktikan bahwa semuanya saling berhubungan. Di media sosial seringkali orang menyusun potongan-potongan cerita menjadi sebuah narasi yang terlihat sangat masuk akal. Padahal bisa saja ada banyak informasi yang belum kita ketahui, atau bahkan ada konteks yang hilang. Itulah sebabnya saya selalu berusaha menikmati pembahasan seperti ini sebagai bahan diskusi, bukan langsung dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Yang menurut saya justru paling menarik adalah bagaimana jejak digital benar-benar tidak pernah hilang. Cerita yang mungkin disampaikan Ruben bertahun-tahun lalu, sekarang kembali diputar dan dianalisis dari berbagai sudut pandang. Bahkan setiap ekspresi, setiap kalimat, sampai reaksi orang-orang di sekitarnya ikut dianalisis oleh netizen. Ini menunjukkan bahwa di era digital sekarang, apapun yang pernah kita ucapkan bisa saja kembali muncul ketika ada peristiwa baru yang dianggap berkaitan. Saya juga melihat banyak netizen yang begitu yakin bahwa seluruh potongan cerita tersebut saling terhubung. Ada yang mengaitkan pengalaman Ruben dengan dugaan pesugihan, ada yang menghubungkannya dengan cerita spiritual dari narasumber lain, bahkan ada pula yang mencoba menyusun kronologi seolah-olah semuanya merupakan satu rangkaian peristiwa yang utuh. Jujur saja, saya sendiri merasa teori-teori seperti ini memang membuat orang penasaran. Apalagi kalau semakin banyak potongan video lama yang ditemukan dan terlihat memiliki kemiripan. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa kita tetap harus berhati-hati. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi keyakinan tanpa adanya bukti yang benar-benar kuat. Karena kalau kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi menyangkut kehidupan pribadi seseorang, dampaknya bisa sangat besar. Bisa saja ada pihak yang dirugikan hanya karena publik terlanjur mempercayai sebuah teori yang sebenarnya belum pernah terbukti. Kalau berbicara soal Ruben sendiri, saya justru melihat bahwa selama beberapa tahun terakhir, ia memang beberapa kali menceritakan pengalaman yang menurutnya sangat menyeramkan. Apakah semua itu benar-benar terjadi seperti yang ia alami? Saya tentu tidak bisa memastikan. Itu adalah pengalaman pribadi yang hanya benar-benar diketahui oleh Ruben sendiri. Tetapi saya menghargai bahwa setiap orang bisa memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, termasuk pengalaman yang menurut mereka sulit dijelaskan secara logis. Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah alasan Ruben yang mengatakan tidak ingin lagi masuk ke rumah lamanya. Banyak orang langsung menghubungkan pernyataan itu dengan berbagai teori yang sedang berkembang. Padahal bisa saja alasan seseorang enggan kembali ke suatu tempat bukan hanya karena hal-hal mistis. Bisa juga karena trauma, pengalaman buruk, atau kenangan yang ingin dilupakan. Jadi menurut saya kita juga tidak boleh langsung mengarahkan semua penafsiran hanya ke satu sisi saja. Saya juga melihat bagaimana media sosial sekarang benar-benar mampu membentuk opini publik dengan sangat cepat.
Begitu ada satu video viral, muncul video kedua, ketiga, keempat, lalu semuanya saling dikaitkan. Akhirnya terbentuklah sebuah narasi besar yang seolah-olah sudah lengkap, padahal belum tentu demikian. Disinilah menurut saya pentingnya kita tetap menggunakan logika dan tidak hanya mengikuti arus opini yang sedang ramai. Di sisi lain, saya tidak bisa mengungkiri bahwa pembahasan seperti ini memang membuat banyak orang penasaran, apalagi ketika ada cerita-cerita lama yang baru sekarang kembali muncul. Rasanya seperti sedang menyusun puzzle yang selama bertahun-tahun belum pernah selesai. Setiap potongan video lama yang ditemukan seolah menambah satu keping baru dalam puzzle tersebut. Tidak heran kalau banyak netizen akhirnya ikut berburu jejak digital dan mencoba menyusun kronologi versi mereka masing-masing. Menurut saya, selama pembahasan itu masih disampaikan sebagai bentuk analisis atau diskusi, tentu masih menarik untuk diikuti. Yang penting jangan sampai berubah menjadi tuduhan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Karena bagaimanapun juga, sampai hari ini belum ada bukti yang benar-benar memastikan bahwa seluruh teori tersebut memang benar adanya. Saya pribadi lebih memilih melihat kasus ini sebagai fenomena menarik tentang bagaimana internet bekerja. Video lama bisa hidup kembali, komentar lama bisa kembali viral, dan opini publik bisa berubah hanya karena satu potongan informasi baru. Fenomena seperti ini mungkin akan terus terjadi di masa depan, bukan hanya pada Ruben, tetapi juga pada tokoh-tokoh publik lainnya. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua agar tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah teori terdengar masuk akal, tetapi juga jangan langsung menolak tanpa mau melihat berbagai sudut pandang. Dengarkan semua informasi, pikirkan dengan kepala dingin, lalu ambil kesimpulan secara bijaksana berdasarkan fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya sendiri, kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Masih banyak bagian yang belum terjawab dan mungkin memang tidak akan pernah benar-benar terjawab. Justru itulah yang membuat banyak orang terus mengikuti perkembangannya hingga sekarang. Kita lihat saja nanti, apakah akan ada penjelasan baru, pengakuan baru, atau mungkin justru klarifikasi yang bisa menjelaskan semua dugaan yang selama ini beredar. Nah, sekarang giliran kalian yang berpendapat. Menurut kalian, apakah semua kemiripan yang ditemukan netizen ini memang hanya kebetulan, atau kalian juga melihat ada benang merah yang membuat teori tersebut semakin menarik untuk dibahas? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tapi ingat, tetap sampaikan dengan sopan dan saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, sehat selalu untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.